Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayati C. Sarina. Dalam 7 menit ke depan saya akan memberikan sedikit kajian tentang masa kejayaan Islam pada masa Rasulullah SAW yang bersumber pada buku Islam dan Dunia yang dikarang oleh Abdul Hasan Ali Nadwi, yang lebih tepatnya bersumber pada halaman nomor 64 sampai 68. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah, karunia serta hidayahnya kita dapat bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana syafaatnya kita nantikan. Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terkenal dengan orang yang bodoh, tidak beradab, dan memiliki perilaku yang buruk menjadi bangsa atau negara yang sangat maju. Dan ia juga bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, yang artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijakan Rasulullah SAW terjadi pada usia ke-35 tahun beliau, yang dimana waktu itu bangunan Ka'bah rusak dan membutuhkan renovasi atau perbaikan. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong oleh para penduduk Mekah yang membantu pekerjaannya secara sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal hanya mengangkat batu Hajar Aswad dikembalikan kepada tempat semula, timbullah perselisihan, yang dimana perselisihan ini terjadi karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat. Perselisihan semakin memuncak, maka pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Sofa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Dan ternyata orang pertama yang masuk ke dalam Ka'bah adalah Rasulullah SAW. Lalu beliau pun dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta kepada seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad SAW meletakkan batu tersebut pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dalam cara yang bijaksana dan semua pemimpin merasa puas akan keputusan Rasulullah tersebut. Pada masa kejayaan Islam, umat Islam telah dijauhkan dari kesalahan, kesombongan, dan kejahatan, sebagaimana dijauhkannya putih dari suatu hal yang hitam atau dijauhkannya dari suatu hal yang buruk. Sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ketika mereka mendapatkan kedudukan yang berkuasa, mereka menerimanya dengan penuh rasa keengganan atau sungkan. Dan bila mereka menerima kedudukan dengan resmi, maka mereka menganggap bahwa itu adalah suatu tugas dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka tahu bahwa kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut, yaitu ketika hari pembalasan kelak. Yang sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan yang adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Melihat. Dalam Quran surat Al-An'am juga dijelaskan pada ayat 165, yang artinya,
Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pemampun, maha penyayang. Adapun beberapa ciri kepemimpinan Islam pada masa itu, yaitu dengan adanya kitab Al-Quran dan hukum suci atau syariat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.